Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada mahasiswa semester 5 pada mata kuliah penelitian PAUD. Pada pertemuan kedua kali ini, kita akan membahas mengenai jenis-jenis penelitian di PAUD. Nah, sebelum kita masuk ke pengertian penelitian, pernahkah teman-teman sekalian bertanya, mengapa penelitian itu penting? Bukankah terkadang kita sering mendengar bahwa pengalaman adalah guru yang penting? Pengalaman adalah pelajaran yang sangat berharga. Kita semua sering mendapatkan banyak pelajaran dan pengalaman secara pribadi. Bahkan kita sering menyimpulkan sesuatu dari apa yang kita alami, apa yang kita amati, dan apa yang sering kita jumpai. Bahkan kita membuat sebuah kesimpulan ataupun kebenaran yang kita temukan dan akan kita ingat. Tetapi pernahkah kalian bertanya, seberapa validkah penafsiran kita ini? Seberapa validkah kesimpulan yang kita buat? Nah, terkadang kita keliru dalam melakukan pengamatan dan memberikan penafsiran yang salah. Terkadang juga kita menganggap banyak situasi yang menurut kita salah, tetapi benar dikatakan orang lain, ataupun sebaliknya. Orang lain menyatakan benar apa yang kita anggap salah. Nah, ketika kita menafsirkan informasi tersebut, informasi yang hanya berdasarkan pengalaman pribadi, kita juga tidak sepenuhnya objektif karena kita terkadang membuat penilaian yang dipengaruhi oleh ego dan harga diri. Kita mendapatkan informasi bukan hanya dari pengalaman pribadi, tetapi juga kita memerlukan teori yang telah dibuat oleh para ahli. Nah, misalkan dalam karir kita sebagai pengajar, kita akan banyak mendengar ahli yang mengemukakan cara mengajar yang efektif. Misalnya ahli A menyatakan bahwa membaca merupakan salah satu cara untuk membuat pembelajaran menjadi efektif. Nah, ataupun pakar lain yang menyatakan bahwa cara tersebut tidak efektif, tetapi cara yang dia buatlah yang lebih efektif. Nah, di sini dengan berbagai macam permasalahan tersebut, siapa yang bisa kita percaya? Nah, salah satu cara untuk memahami hal tersebut adalah dengan cara melihat riset yang telah dilakukan pada topik tersebut. Untuk itu, kita langsung ke pengertian penelitian. Penelitian adalah sebuah proses pencarian kebenaran melalui metode ilmiah yang dilakukan secara sistematis, objektif, dan dapat diuji. Penelitian ilmiah mereduksi kemungkinan bahwa informasi didasarkan pada keyakinan, opini, dan perasaan personal. Nah, penelitian ilmiah ini dilandaskan pada metode ilmiah, yaitu sebuah pendekatan yang dapat dipakai dalam menemukan informasi yang akurat. Pendekatan ini terdiri dari beberapa langkah, diantaranya merumuskan masalah, mengumpulkan data, mengolah data, menganalisis data, sampai terakhir yaitu menarik kesimpulan. Nah, karena kita berbicara mengenai penelitian PAUD, untuk itu kita harus mengetahui siapa anak usia dini dan apa pendidikan anak usia dini. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa anak usia dini adalah anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang sedang mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Sedangkan PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke tema utama kita, yaitu jenis-jenis penelitian di PAUD. Pada mata kuliah ini, kita akan mengenalkan 5 macam jenis penelitian di PAUD. Yang pertama, penelitian kualitatif. Yang kedua, penelitian kuantitatif. Yang ketiga, research and development atau R&D. Yang keempat, penelitian tindakan kelas atau PTK atau classroom action research. Dan yang kelima, mixed method.
Penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengandalkan pada data kualitatif. Data kualitatif itu apa? Data yang wujudnya tekstual atau kata-kata. Kemudian timbul pertanyaan, untuk apa? Untuk memahami makna tindakan manusia pada kondisi objek yang alamiah. Oleh sebab itu, penelitian kualitatif sering kita kenal dengan penelitian yang naturalis, yang alamiah. Nah, kemudian merujuk pada kualitas, artinya karakteristik yang melekat, fenomenal, atau esensial dari suatu hal. Menekankan pada makna, bukan generalisasi. Para peneliti kualitatif menekankan sifat realita yang terbangun secara sosial, hubungan erat antar peneliti dengan subjek yang diteliti, dan tekanan situasi yang membentuk penyelidikan. Para peneliti semacam ini mementingkan sifat penyelidikan yang syarat nilai. Mereka mencari jawaban atas pertanyaan yang menyoroti cara munculnya pengalaman sosial sekaligus perolehan makna. Seperti itu. Kemudian kita lihat contoh judul penelitian kualitatif. Di sini ada beberapa contohnya. Yang pertama, profil guru efektif dalam mendidik anak. Selanjutnya, profil kepala sekolah yang sukses mengelola pendidikan di era pandemi COVID-19, profesionalisme guru dalam pengelolaan pendidikan di era pandemi COVID-19, model perencanaan pendidikan di era pandemi COVID-19, gaya belajar anak usia dini yang berbakat, dan analisis peran kepala sekolah dalam menerapkan manajemen mutu pendidikan. Nah, setelah kita mengetahui apa itu penelitian kualitatif, contoh judulnya. Nah, di sini pun dijelaskan mengenai keunggulan dan kelemahan dari penelitian kualitatif. Keunggulan penelitian kualitatif. Yang pertama, peneliti dapat melakukan penelitian secara mendalam tentang berbagai topik dengan menggunakan istilah sehari-hari. Mendalam, alamiah, dan naturalis ya, seperti itu. Kemudian deskripsi dan pandangan dari informan dapat diketahui dengan jelas karena peneliti langsung sebagai instrumennya sendiri. Jadi dalam penelitian kualitatif, instrumennya itu adalah peneliti itu sendiri atau sering disebut sebagai human instrument. Nah, selanjutnya peneliti mempunyai landasan teori yang sesuai fakta. Penelitian kualitatif mengedepankan makna atau arti dari sebuah gejala dan fenomena. Penelitian ini bersifat langsung, di mana peneliti bisa mendengarkan secara langsung atau melihat secara langsung suatu fenomena yang terjadi pada fokus masalah penelitian, seperti itu. Kemudian, setelah keunggulan, di sini pun ada kelemahan penelitian kualitatif. Yang pertama, unsur subjektivitas lebih kuat dibandingkan dengan objektivitas. Sebagai peneliti, sangat berpengaruh pada sikap peneliti sangat berpengaruh pada hasil penelitian, pengalaman atau sumber informan sangat diperlukan untuk mendapatkan hasil yang sesuai, mengesampingkan makna dan tujuan, serta tidak dapat ditetapkannya data umum pada kasus individual. Jadi karena instrumennya itu human instrument, maka unsur subjektivitasnya sangat tinggi. Terus sikap peneliti, pengalaman sumber informan itu sangat mempengaruhi hasil penelitian. Seperti itu ya. Di pause lah capek. Ya ampun. Kalau mereka bisa, hey, nanya non hela gitunya, bisa gitu, ya makan kita bisa. Makan apa ya bun, ya Allah, makan aja bingung hidup ini gimana sih.
Ke depan, Bun. Ayo atuh. Ikut. Kalau